Selamat datang di channel YouTube Tiara Java dan di fans page Barisan Tani Republik di Facebook. Kali ini saya akan mendemokan traktor mini Kensa 1924WD. Kensa mengacu pada merek ini, kemudian 192 adalah tipe mesin yang digunakan, yaitu diesel tipe recoil starter yang tenaganya 12 HP atau 12 daya kuda. Sedangkan 4WD itu maksudnya adalah 4-wheel drive. Artinya mesin yang berpenggerak 4 roda. Jadi semuanya dapat dikendalikan. Jadi bukan hanya roda 2 di depan maupun roda 2 di belakang. Ini roda karet mati ya untuk jalan di aspal. Dan ini adalah tipe Kensanya, begitu tertulis. Mesin ini saya yakin di atasnya merek lain yang memakai 10 daya kuda atau 10 HP. Kita lihat tampilannya mengesankan dan kita akan demo di lahan ya. Nah, ini saya tunjukkan betapa premiumnya mesin ini sebab menggunakan jok atau kursinya itu yang berbusa empuk begitu, bukan kursi ala-ala di terminal yang biasanya keras. Nah, kemudian ini setir. Sedangkan kelengkapannya ini ada pisau yang model dry blade, jadi untuk pisau di lahan kering. Nah, sedangkan ini adalah anti wind blade. Ini pisau untuk di lahan basah, sebab juga dilengkapi dengan pisau lurus begitu yang di tengah itu berfungsi memangkas misalnya jerami, sisa-sisa jerami itu yang masih menancap ke tanah, dia dapat terpotong. Jagung juga begitu, bekas jagung. Nah, ini kelengkapan lain untuk membawa pisau rotari menempel di bodi mesin ketika jalan di aspal. Kemudian ada lagi paddy wheel. Paddy artinya ya padi, wheel artinya roda. Maksudnya untuk digunakan ketika olah lahan basah. Ya, kelengkapannya banyak sekali, bahkan ada garu. Kalau dalam bahasa Indonesia ini mungkin disebut garpu. Asalnya adalah bahasa Portugal, garvo. Kemudian kalau garu sudah ada sejak zaman Jawa kuno. Nah, ini adalah dongkraknya. Kita akan lihat cara penggunaannya nanti. Dan ini memang sudah bawaannya mesin ini yang banyak sekali kelengkapannya. Ini adalah roda besi ya, iron wheel. Ini posisi di depan rumah saya. Ini saya bawa ke lahan. Di seberang rumah ada lahan kosong yang lama tidak digarap. Nah, ini kita turunkan melalui semacam jembatan kecil gitu ya. Ini sebenarnya satu orang bisa, tapi ya kita gotong royong supaya aman. Jadi dikendalikan lewat kopling di belakang mesin. Lalu kita ganti ban karet yang mati itu dengan rotari. Ini caranya, kita pasang dongkrak di bagian depan, putaran ke kanan berarti menaikkan dongkrak. Nah, ya kan? Dengan demikian bannya itu mudah dilepas. Ini lepas pasangnya juga sangat gampang sebab ada pin atau sepi. Jadi tidak perlu menggunakan kunci atau engkol. Nah, selanjutnya kita pasang rotari. Ini saya pilih anti wind blade. Meskipun sebenarnya ini untuk lahan basah ya. Nah, kita pakai dengan arah pisau menghadap ke bagian dalam. Dengan maksud bagian bawahnya gearbox itu nanti tanahnya dapat tercacah. Tapi ada juga yang suka pasang ke arah luar. Nah, itu suka-suka lah. Yang penting nggak kebalik. Jadi bagian yang agak tajam itu di depan. Ya, kan semacam pisau. Jadi bagian depan aja ada yang tajam, bagian belakang tumpul. Gitu kawan-kawan. Mudah sekali lepas pasangnya. Ini sendirian pun bisa karena ada dongkraknya ini. Nah, yang penting nanti di bagian bawah gardan diganjal kayu gitu ya, supaya ketika melepas dongkrak ini
dapat dilakukan secara mudah. Itu teman-teman, dongkrak ini cara pasangnya juga menggunakan sepi supaya tidak geser ya. Selanjutnya kita ganti ban belakang dengan roda besi iron wheel. Ini kita lepas secara mudah. Sekali lagi yang belakang juga menggunakan sepi, jadi tidak perlu diengkol atau kunci. Nah, ini iron wheel, roda besi kecil. Ini kita pakai untuk lahan kering. Nanti kalau yang lahan basah pakai paddy wheel tadi ya, sudah saya tunjukkan. Nah, kita kunci. Selanjutnya sebagian kanan ini juga kita lepas. Cara lepasnya begitu, ada penguncinya. Jangan lupa nanti kalau kuncinya itu hilang ya repot, jadi harus diperhatikan posisi naruhnya si kunci. Kita ganti roda besi. Oke, kita nyalakan mesinnya. Untuk tahap pertama ini saya menggunakan gigi atau persneleng atau gear 1. Jadi kita ingat ada netral, ada -1 mundur, ada 1, ada 2, ada 3. Percepatannya begitu ya. Ini saya coba pakai gigi 1 dulu, kemudian ini gigi 2. Lumayan lebih putarannya lebih cepat sehingga jalannya juga lebih cepat. Nah, nanti kita coba gigi 3. Nah, ini adalah posisi ketika jalan menggunakan gigi 3, termasuk cepat ini putarannya. Nah, ini posisi ketika mundur. Jadi untuk roda belakang itu juga ada pembagiannya. Ada netral 0, ada walk berarti jalan biasa di aspal. Kemudian ada juga posisi rotary. Jadi ketika membaca atau mencacah itu menggunakan gigi rotary. Ada tulisannya ya, mudah sekali diterapkan. Jadi tidak perlu terlalu takut untuk coba-coba teman-teman nanti yang akhirnya memutuskan beli mesin ini. Ini tidak bikin capek meskipun kelihatannya itu goyang-goyang kawan-kawan, tapi sesungguhnya enggak bikin gemetar sebagaimana dibayangkan kebanyakan orang. Demikian kawan-kawan, matur nuwun, salam. Kawan-kawan suka tani, inilah kiamku, zaman baru. Kawan-kawan petani, inilah kiamku, idaman kita. Bisa bajak tanah kering, bisa bajak tanah basah. Harga lebih murah, mesin lebih gagah. Memang tak semua mampu, maka ada yang murah, ada yang 5 juta, ada yang belasan juta. Kini saatnya petani merdeka, garap malahan tak lagi kuras piana. Tak perlu minta bantuan negara, apalah dimanyun ala tikus birokrat. Kawan-kawan suka tani,
lebih rata, mengentas semua mampu. Maka ada yang murah, ada 5 juta, ada yang belasan juta. Kini saatnya petani merdeka, terap lahanku lagi kuras biar. Tak perlu minta bantuan Minka, pagi menyok, mali tikus pindah.